harapkan syafaatnya hingga yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada hari ini sebenarnya materi kita untuk di bab 4 sudah habis. Jadi pembelajaran hari ini nggak bahas materi banyak-banyak. Cuman Ustazah mau kasih pembahasan soal. Nanti pembahasan soalnya bisa kalian download, dan untuk kalian pelajari. Kita akan ulangan harian pekan depan. Pekan depan atau hari apa ya kita pertemuan selanjutnya? Berarti pekan A lagi. Oh, berarti Senin besok. Senin besok kita ulangan harian. Oke? Nanti untuk materinya, Ustazah kasih bocoran nih ya. Materinya Ustazah kasih sekarang. Kita lihat nih, bakalan bisa dapat 100 enggak? Karena Ustazah bakal tampilkan dulu beberapa contoh soal-soal. Nah, nantinya akan Ustazah ambil dari situ dan ada penambahan atau pengurangan. Jadi harapannya bisa dapat 100 gitu ya. Kurang enak apa coba? Mau ulangan dikasih bocorannya dulu. Bukan cuma kisi-kisi loh ya, dikasih bocoran dulu. Baru suruh ngerjain. Enak banget itu. Nggak ada lagi kalau nggak. Mantap. Kalau nggak di pembelajaran online nggak ada yang kayak gitu. Kalau di sekolah tahu-tahu besok ulangan kayak gitu aja kan. Kalau online dikasih tahu dulu, boleh buka buku, boleh dibaca dulu gitu. Kenapa seperti itu? Harapannya itu memudahkan kalian yang pertama, yang kedua biar kalian tetap bisa ikut belajar gitu, nggak males walaupun ulangan tapi kan udah dikasih contekan gitu ya. Jadi kan siapa tahu tetap mau ikut pembelajaran gitu. Ya seperti yang kita lihat sendiri, ini belajar kayak gini aja isinya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang dari 15 orang gitu. Berarti sisanya pada kemana gitu kan, yang patut dipertanyakan gitu. Emangnya sering ya kayak gini? Ya, Sering ya? Sering ya. Paling yang muncul emang anak-anak ini aja ya. Ya nggak apa-apa. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Selalu memberikan kemudahan buat kalian. Iya sih, kalau di absennya Ustazah memang ini sih anak-anak ini yang memang hadir di pembelajaran online. Apa-apa, semoga Allah selalu memberikan kemudahan buat kalian yang hari ini hadir. Amin. Nah, hari ini Ustazah mau kasih lihat dulu contoh pembahasan soal. Nah, silahkan nanti dijawab. Kita jawab satu orang satu-satu dulu deh. Satu orang satu-satu dulu. Ustazah mau dari Rehan dulu. Jawab nomor 1 ya, Han. Kelihatan nggak, Han? Ya, kelihatan. Yo, nomor 1 apa, Han? Perjuangan rakyat dalam mengusir penjajah pada masa kerajaan tidak membuahkan hasil. Hal ini dikarenakan karena pada yang ini kerajaan itu masih sendiri-sendiri ya, makanya nggak bisa bersatu ya. Ya, perjuangannya masih bersifat kedaerahan sehingga itu mereka masih sendiri-sendiri. Jawabannya kira-kira A, B, C, D? Oh, ada itu. Ada itu opsi. Karena B. B. Ya, jawabannya adalah B. Oke, lanjut ya. Nomor 2, Ustazah mau Hafid dulu. Yuk, nomor 2. Penjajah dari daerah Banten. Nggak tahu sih kayak gini. Nggak tahu. Yuk kita lihat kembali. Ini tugas di tugas kedua ya. Kedua apa pertama ya? Kedua kayaknya kalau nggak salah. Jadi Ustazah pernah menuliskan tokoh. Silakan cari 20 tokoh 20 pahlawan nasional. Ya kan? 20 pahlawan nasional dan dari daerah mana, ya kan? Kalau yang jawabnya lengkap 20, insya Allah bisa. Pangeran Diponegoro dari mana?
Jawa. Dari Jawa, Jawa Tengah ya kalau nggak salah ya. Ustazah, Jateng. Sultan Ah, Ageng Tirtayasa. ya, Sultan Ageng Tirtayasa dari mana, Pit? Sultan Ageng Tirtayasa B. Dari B ya, dari Banten. Oke. Iya, benar. Yang B, Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau yang Tuanku Imam Bonjol dari mana? Sumbar. Padang. Tuanku Imam Bonjol. Padang apa Aceh? Padang kan? Padang apa Aceh? Padang. 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 Tuanku Imam Bonjol berasal dari Sumatera Barat. Padang ya. Oh iya, kalau yang dari Aceh tuh siapa? Tengku Umar. Iya, benar. Hanya ngecek. Yuk, lanjut. Yang Sultan Hasanuddin dari Kalimantan Selatan ya? Kalimantan Iya bukan sih? atau Sulawesi? Sulawesi, iya Sulawesi. Sulawesi Dari- Selatan. Ya, Makassar ya, dari Makassar. Makassar apa ujung Pandang? Iya, Sulawesi Selatan ya kalau nggak salah ya. Ya. Jawabannya B, benar. Nomor 3. Ustazah mau Arif. Kenapa tokoh Belanda yang tersadar akan keadaan bangsa Indonesia akibat penjajahan yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Max Havelaar adalah siapa ya? Oh, Kan ada 3 tokoh Belanda Siapa ya? yang dia cukup mendukung bangsa Indonesia. Ya kan di video yang sebelumnya itu ada 3 orang. Ada siapa saja? Nah, salah satunya itu adalah seorang penulis buku yang berjudul Max Havelaar. Siapakah dia? Ada nggak punya catatan nggak kalian? Edward Louis Dekker. Iya, Edward Dawes Dekker. Iya, Dawes Dekker. Ya, Dawes Dekker. Kalau Van den Bosch siapa tuh? Yang bikin Yang Book itu of yang jahat. Kultur Stelsel ya Ustaz ya? Iya. Ya, yang jahat kata Arif. Van den Bosch itu yang Iya, jahat. itu protagonis. Protagonis ya. Jadi kalau Edward Dawes Dekker ini dia kebalik nggak? Dia antagonis. Van den Bosch-nya si antagonisnya karena dia Iya. penjahatnya. Dawes Dekker dia si protagonisnya. Bawang merah bawang putih lah ya caknya ya. Oke, lanjut nomor 4. Ustazah mau Ihsan. Organisasi Budi Utomo bukan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat modern. Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei ya Ustaz ya? 20 Mei 1908. Ya, 20 Mei 1908. Betul. Nah, 20 Mei ini dijadikan oleh pemerintah diperingati sebagai hari apa ya? Hari Kebangkitan Nasional. Oke, benar. 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kalau 5 Mei itu hari apa ya? Saya juga nggak tahu sih. Yang di sini yang apa namanya? Yang fenomenal satu lagi yang ini. 28 Oktober 1928. Hari apa tuh? Hari apa? Peringatan apa tuh? Sumpah Pemuda. Ya, peringatan Sumpah Pemuda. Pemuda. Jadi pertama kali ini ya, si 20 Mei ini atau kebangkitan nasional itu merupakan tonggak awal banget gitu kan perjuangan di Indonesia, sehingga muncullah organisasi-organisasi baru, muncullah gerakan-gerakan baru yang menginginkan untuk Indonesia merdeka dan bebas dari penjajahan pada saat itu. Nah, kalau yang Sumpah Pemuda itu kan gerakan pemuda di seluruh Indonesia. Nanti akan dibahas di bab kedua lebih rincinya lagi. Gimana sih peristiwanya? Siapa saja sih yang ikut terlibat di dalam peristiwa Sumpah Pemuda itu? Oke, lanjut ke nomor 5.
Ustazah mau Torik. Torik. Ya, Ustazah. Oke, yuk Torik nomor 5 boleh dibacain. Penggagas dan pendorong lahirnya Budi Utomo adalah nggak tahu, Ustazah. Nggak tahu, itu ada contekannya warna merah, Trik. Oh, Siapa Dr. coba? Wahidin Sudirohusodo. Ya, itu ada contekannya. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi, kan masih ingat ya, Budi Utomo itu yang pertama kali banget ada itu atas gagasan dari Wahidin Sudirohusodo. Itu kan, dia juga seorang dokter. Nah, untuk menandai kebangkitan nasional di tahun 08 itu, muncullah organisasi resminya gitu. Organisasi resmi yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Hitung aja gini deh, biar nanti kalian mudah mengingatnya. Wahidin Sudirohusodo ini pendiri, Gagas. ya, pendiri atau penggagas Budi Utomo yang pertama. Nah, lahir kembali si Budi Utomo ini dengan ketuanya yaitu Dokter Sutomo. Gitu. Dia juga seorang dokter. Tuh, ini biar lebih mudahnya gitu ya, lebih mudah mengingatnya. Kemarin kan kita sudah belajar, sudah dijelaskan kan tentang tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Ada Dr. Wahidin, Sutomo, Soekarno, terus ada Osokro Aminoto, ada Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo. ada Cipto Mangunkusumo, iya dokter ya. Banyak kan dokter dari tokoh-tokoh itu yang menginginkan untuk Indonesia itu lebih baik. Nomor 6, Ustazah mau Faras. Masih ada Faras? Ya. Oke, yuk Ras. Kongres pertama Budi Utomo diselenggarakan di kota Kota mana tuh? Ini kayaknya di video pertama deh Ustazah ininya. nggak tahu Ustazah, saya nggak nonton videonya. Kongres pertama Budi Utomo diselenggarakan di kota Yogyakarta. Nanti silakan dibuka lagi video-video yang sudah Ustazah share ke kalian. Insya Allah video tersebut ada materinya, ada ilmunya ya. Jadi kalau misalnya guru-guru nge-share materi itu silakan didengarkan, silakan ditonton sampai habis gitu. Karena mungkin ustadz-ustadzahnya sudah mungkin sudah bekerja keras untuk biar kalian bisa mendengarkan penjelasan dari beliau-beliau. Oke. Nomor 7 silahkan Syahdan. Masih ada Syahdan? Syahdan. Cek. Oke, mantap. Oke, sip, ada ya. Berikut ini adalah tujuan organisasi yang ditetapkan oleh Budi Utomo melakukan Kongres pertama tanggal 5 Oktober 1908. Kecuali apakah itu? nggak tahu. Nggak tahu. Kalau nggak salah jawaban. sih. Kalau nggak salah sih. Apa ya? D. Membentuk gerakan politik aktif. Kecuali. Jadi, kenapa bukan membentuk gerakan politik aktif? Karena Budi Utomo itu bukan bergerak dalam bidang politik, gitu ya. Organisasi Budi Utomo ini memiliki tujuan utamanya yang pertama kesejahteraan rakyat, meningkatkan pendidikan di Indonesia, pertanian di Indonesia, dan perdagangan di Indonesia kayak gitu. Jadi pada saat itu belum ke arah perpolitikan di Indonesia gitu. Yuk nomor 8, ada siapa lagi yang belum ya?
Rehan sudah, Torik sudah, Farah sudah. Udah, Oh, Adip, nomor Adip, 8 itu. Adip. Oh, udah tadi ya. Ini udah hari kelahiran Budi Utomo ditetapkan sebagai hari kebangkitan nasional. Tadi sudah Kebangkitan nasional. sambil kejawab ya. Adip ada? Assalamualaikum Adip. Ada. Oh, ada. Yuk, nomor 9 ya, Dip. Mana ini? Nomor 9. Tahapan awal pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia adalah awal pembinaan. Tahap awal pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia adalah Tahapan awal pembinaan. jadi yang awal banget. Kenapa bisa ada persatuan itu gitu. Awal. Apa? Tahap Pembinaan. awal pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia adalah sebenarnya gini, apa sih yang melatar belakangi persatuan di Indonesia itu gitu. Apa coba? Perasaan senasib. Ya, Ustazah, kalau nggak salah. Ya, benar, perasaan senasib. Kenapa perasaan senasib? Kenapa Adip milihnya itu? Adip, halo? Merasakan gitulah. Merasakan gitulah. Ya, karena masyarakat Indonesia sama-sama merasa terjajah gitu kan, merasa dirinya sama-sama menderita, dan kita harus sama-sama bangkit untuk penjajah ini keluar dari Indonesia. Akhirnya dengan perasaan yang senasib itu, nasib dijajah, akhirnya mereka memutuskan untuk ayo kita bersama-sama bersatu melawan penjajah. Gitu sih, klisenya gitu. Yuk, satu orang lagi yang tadi baru masuk, ada Arkan. Assalamualaikum Arkan. Waalaikumsalam. Yuk Arkan, boleh dibaca nanti soal nomor 10 ya. Iya. Landasan dasar pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Kesepakatan Bahasa Indonesia adalah landasan dasar pengaturan kehidupan. Apa tuh? Yang melandasi untuk mengatur bangsa Indonesia. Ini keempat-empatnya ini sudah pernah kita pelajari di tata urutan perundang-undangan, ada, ya kan? Yang masih ingat. Jadi yang melandasi pengaturan kehidupan berbangsa di Indonesia itu ada 2, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kenapa Pancasila? Karena Pancasila ini dijadikan sebagai yang pertama sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi hukum-hukum yang ada di Indonesia itu ujungnya itu adalah Pancasila. Jadi Pancasila ini dijadikan sebagai pedomannya, sebagai kitabnya kayak gitu. Nah, yang kedua, pengaturan kehidupan lainnya ada Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang kita pegang teguh sampai saat ini gitu. Yang sudah pernah diamandemen atau dirubah, tetapi itulah yang menjadi landasan utamanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nah, selanjutnya udah habis ya? Cuma 10 orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, cuma 9 orang. Oke, kita sambil baca sambil lewat aja karena nanti ini bakalan Ustazah kasih ke kalian. Nanti silakan di-download di Google Classroom. Setelah itu dipelajari soal-soal yang ada di dalamnya. Ini terdapat 25 soal. Nanti silahkan dibaca-baca karena Ustazah akan ambil beberapa soal dari sini untuk ulangan harian. Bisa dipahami? Bisa diingat?
Ah. Insya Allah. Insya Allah. Yuk kita lihat lagi tadi sampai nomor 9. 10 ya. Berikut adalah masalah yang menyebabkan lemahnya semangat pemuda dan melaksanakan Pancasila dan undang-undang dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kecuali, yuk siapa yang bisa? Siapa yang bisa jawab? Berikut ini adalah masalah yang menyebabkan lemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. C. Penggunaan bahasa Indonesia di setiap kesempatan. Ya, C. Gini. 1. Siapa yang jawab barusan? Ihsan. Ihsan. Yuk, plus Ihsan. Plus 1. Mau nambah plus lagi untuk yang lainnya? Insya Allah. Kalau tunggu sebentar, mohon maaf sekali. Yuk, yang ke-12 siapa yang bisa menjawab ini? Hormat dan menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Religius. Termasuk, oke, religius. Siapa yang jawab Iya. barusan? Arif. Arif. Saya. Oke, saya Arif. Oke, sip. Plus Arif. Religius. Karena dia menyangkut masalah keagamaan seseorang dan kepercayaan seseorang. Yuk, nomor 13 siapa yang bisa? B. Tidak memaksakan suatu agama untuk kepercayaan C, tertentu terhadap orang lain. Nah, ada yang C, ada yang B. Yuk, yang C. Ada yang C, ada yang B. Nggak apa-apa. Nanti kita lihat. Demokrasi. Contoh sikap positif yang mencerminkan perwujudan nilai demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Tenggang itu demokrasi. apa, Ustazah? Tenggang Ya? itu apa? Tenggang rasa. Tenggang rasa itu toleransi. Oh. Kita lihat jawabannya adalah perwujudan nilai demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah itu dulu. Sikap positif. Mungkin Ustazah salah jawabannya deh. Sikap positif yang mencerminkan. Kan yang ditanya sikapnya. Yang ditanya adalah sikapnya. Sikap yang mencerminkan perwujudan nilai demokrasi sesuai dengan undang-undang. Oh, 10 menit lagi. Oke, nggak apa-apa. Sikap positifnya nilai demokrasi. A atau B? Antara A dan B. Tunggu. Yang mencerminkan perwujudan nilai demokrasi. A. Demokrasi. A. Sikap toleransi. Tenggang rasa itu adalah toleransi. Perwujudan nilai demokrasi. Tapi A, B tidak memaksakan. B tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Jawabannya adalah yang B. B ya. Ya, siapa tadi yang jawab B? Ihsan dan siapa? Ihsan. Ihsan. Capit ya. Lanjut. Masih ada 9 menit lagi. Kita nyari plus-plus banyak-banyakan. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal itu adalah perwujudan dari nilai D. Kesamaan derajat. D. C. Siapa yang jawab C? Raise hand coba. Siapa? Yang jawab C siapa? Ketaatan hukum. Siapa yang jawab C? Ada yang jawab C nggak? Saya. Oh, Rehan jawab C. Yang jawab D tadi siapa?
Saya. Ihsan. Jawabannya adalah D, persamaan derajat, bukan Balik. ketaatan hukum, kebalik. Kan di sini yang kita garis bawahi adalah warga negaranya memiliki hak dan kewajiban serta Oh. kedudukannya sama di dalam hukum. Jadi kita punya kesamaan gitu antara orang Jangan, kaya dan orang miskin itu memiliki porsi yang sama di dalam hukum, mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Itu seharusnya gitu ya. Bukan dalam artian hukum itu tajam ke bawah, hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah gitu. Tidak seperti itu. Yuk, sekarang nomor 15. Berikut adalah pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat kecuali Apa sih? Berikut. C ya, C. Ini nggak kelihatan Ustaz. C, Ustazah. oh nggak C. nggak C, 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 kelihatan. C. C. D. Pilar utama Sikap dan individualisme yang D, harus lo. dipupuk. C. pilar D. utama. Kecuali ya. D. Oh, Kecuali D. Sikap adalah individualisme yang harus dipupuk. D. D. Kan. ya sikap individualisme yang harus dipupuk. Loh, harusnya individualisme itu bukan Dihilangkan. dipupuk tapi dihilangkan Dihilangkan. gitu. Harus bisa memilih kapan bisa kita menerapkan individualisme dalam diri kita gitu. Kalau yang ini kan kita mau untuk mengambil persatuan dan kesatuannya, kita harus mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan kita sendiri gitu. Jadi yang D. Oke, siapa aja tadi? Rehan, Alif Ihsan, masih Rehan. Oke, Arif jawab apa, Arif? Oh, Hafid juga ya? Saya. Iya, ngikut. Hafid sama Arif. Yuk, satu lagi. Pertanyaan yang benar mengenai perwujudan nilai ketaatan hukum bagi setiap warga negara adalah yang benar mengenai perwujudan ketaatan hukum. B. B. B, 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 B. Jawabannya adalah B. B. Yes, benar, B. Siapa aja yang jawab B? Saya. Arif. Hafid. Terus Kan. Mau udah apa lagi? Yang lainnya mana nih yang jawab? Arkan, Faras, Syahdan, Torik, Adib. Gak ada yang mau jawab. Satu lagi deh, satu lagi. Ini loh, Ustazah mau cari yang jangan ini. Oh. Nah, ini mah udah gampang nih. Nih, nomor 21. Siapa yang bisa? Beberapa hal yang dapat B. bangsa Dasar Indonesia. negara Pancasila. B. Ya, Ya, kecuali B. Kecuali ya. yang mempersatukan bangsa Indonesia selain Bhinneka Tunggal Ika di bawah ini kecuali D, 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 D. D, 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 D. D, 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 D. D. Ya udah. Bener kan? Iya, benar. Udah ada. Loh, saya nggak lihat ada jawaban D-nya loh. kecualinya nggak kelihatan. Kecualinya nggak kelihatan. Hangde, Isan, Semsat. Oke, terima kasih untuk yang sudah turut berpartisipasi, menjawab aktif. Untuk yang teman-teman yang lain yang hari ini belum dapat plus-plus, harapannya adalah besok-besok bisa ikut aktif. Tapi Ustazah ucapkan terima kasih buat kalian semua yang hari ini sudah ikut kelas Zoom. Semoga hari kalian dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama sekali dulu Ustazah mau minta dokumentasinya. Yuk silahkan dihidupkan semua kameranya. Silahkan dihidupkan kameranya. Foto doang, bro.
Nah, kan biar gantengnya kelihatan Asyahdan nggak ada suaranya loh. Nah. Yuk Ras, Adip. Faras, Adip. Oh ya Allah, Dip, rambutnya Dip. Keren bener dia. Adip, Arif, ayo Rip. Syukur. Kenapa ya paling suka yang Yo, apa? di shoot temboknya, atapnya. Adip, Faras, yuk silahkan dihidupkan kameranya. Nggak tahu. Sebentar. Ras, mukanya mana Ras? Yuk, Dip, Adip, silahkan dihidupkan kameranya, Adip. Adip Rahman Hakiki. Udah, yuk. Oh, satu lagi udah lah. Kita nggak nunggu Adip ya kalau Adip nggak bisa. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Ganteng ya, gaya ganteng. 1, 2, 3. Gaya gantengnya Rehan gitu ya, Han. Kita lihat ya, Ustazah kirim di grup. Gaya gantengnya Rehan keren. Nah, ini. Oke, sekali lagi boleh. Ayo Dip, Adip belum ada gambarnya. 1, 2, 3. Rehan. 2, Faras, Hafid. 2, 3. Arkan gambar apa kan itu kan? Jambul doang. Baik, setelah ini Ustazah bakal share di Google Classroom. Nanti silahkan di-download dan di-print terus dipelajari ya. Mana sih gambar? Oh alah, astagfirullahaladzim. Ya udah, yuk mari kita sama-sama tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah Ahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Lev.